Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rezeki serta nikmat kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabatnya, pada saat insya Allah kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang tidak asing lagi, Ustadz Restu Sugiarto atau Ustadz Cinta, yang pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas mengenai hijrah cinta ya, atau cinta hijrah ya. Nah itu kita akan coba bahas sekali seperti apa ya yang akan lebih detailnya. Untuk memulai, mari kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat pemeriksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu, ini ibu-ibu atau ukhti, akhwat sekalian, juga ikhwat sekalian yang alhamdulillah pada siang hari ini sehat, saya lihat semuanya sehat walafiat. Yang saya banggakan dan saya hormati rekan-rekan yang alhamdulillah istiqomah ngaji, istiqomah menambah ilmu, istiqomah jihad fi thalabil ilmi. Saya doakan dulu yang telah hadir, terutama semoga diberi panjang umur oleh Allah SWT, diberi kesehatan yang luar biasa baik lahir maupun batin, dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT, dan yang belum nikah semoga segera dapat jodoh, dan yang telah menikah tambah sakinah mawaddah warahmah. Hijrah cinta, cinta hijrah, ini cuma judul mas. Yang saya inginkan dari tema ini adalah mohon saya dan juga teman-teman jangan sampai lupa, hidup di dunia ini tidak lama. Orang Jawa bilang mung mampir ngombe, hanya sekedar mampir minum. Bahkan kalau diperbandingkan dengan kehidupan di akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau usia kita antara 60 hingga 70 tahun, berarti kita ini hidupnya hanya sekitar 1,5 jam. Sangat singkat sekali. Makanya orang Jawa bilang mung kaya wong mampir ngombe. Kalau masuk warung pesen teh panas itu ya kurang lebih 1,5 jam. Sambil ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Maka karena kehidupan kita sangat singkat, dan saat ini kita juga memasuki tahun baru Hijriyah, berada di bulan Muharram yang sangat luar biasa, maka kita perlu hijrah. Hijrah cinta dan cinta hijrah. Maksudnya mahabbah kita, cinta kita harus kita perbaharui, kita evaluasi, kita koreksi, sudah betul atau belum, sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah atau belum. Kemudian yang dimaksud dengan cinta hijrah adalah karena hijrah ini sebuah metode untuk menyelesaikan banyak masalah,
maka kita perlu mencintai hijrah, dalam arti jangan takut untuk berubah. Itu yang saya maksud dengan judul di atas. Hijrah ini solusi. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, insya Allah dengan kita hijrah akan selesai. Ayat yang di awal tadi saya baca itu surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang berani, siapa yang nekat berubah, nekat hijrah tapi betul-betul dipastikan di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, maka dia akan mendapati di muka bumi ini muraghaman katsiran wa sa'ah, dua hal. Yang pertama adalah rezeki yang tak terhingga. Yang kedua adalah kelapangan hidup, ketenangan hati. Kita kerja siang malam, jatuh bangun, nibotangi, itu cuma sebetulnya banyak orang seperti itu niatnya agar hidupnya lebih tenang, betul? Rezekinya lebih luar biasa sehingga nggak hanya dimakan sendiri tapi juga bisa menolong orang lain. Dan itu semua bisa diraih dengan kita hijrah. Al-hijratu hiya al-intiqal min makanin ila makanin ukhra. Hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk saat ini kadang pindah tempat itu diperlukan, tapi kadang juga tidak. Kalau zaman dulu Rasulullah terpaksa hijrah ke Habsyi, ke Taif, ke Madinah, betul-betul hijrah tempat karena memang di Mekah saat itu belum kondusif. Meskipun setelah pindah balik lagi menguasai Mekah dengan istilah apa? Fathu Makkah. Tolong pantaskan pada diri masing-masing, kira-kira satu, perlu pindah atau tidak. Yang kedua, perlu berubah tampilan atau tidak. Yang ketiga, perlu meninggalkan sesuatu atau tidak. Karena di surat Al-Mudaththir ayat 5, silahkan dibuka. Warrujza fahjur. Lagi-lagi kata hijrah di situ. Dengan segala kejelekan-kejelekan, kebusukan-kebusukan, kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, udah tinggalkan semuanya. Tinggalkan. Karena kita nggak butuh kemaksiatan itu. Tapi kita juga harus ingat cara meninggalkannya harus baik-baik. Surat Al-Muzammil ayat 10. Wahjurhum hajran jamila. Lagi-lagi kata hijrah di situ. Wahjurhum hajran jamila artinya adalah tinggalkanlah mereka. Atau kemaksiatan-kemaksiatan, atau teman yang ngajak maksiat, atau bahkan pasangan tapi yang mengajak kepada kemaksiatan. Tinggalkan tapi dengan cara yang terbaik. Di sini ada 3 hal terkait dengan hijrah yang bisa kita catat. Yang pertama, untuk yang baru hadir, selamat datang, ahlan wa sahlan. Sudah makan siang? Sudah sholat? Insya Allah. Ada 3 hal yang perlu kita bahas pada siang kali ini terkait dengan hijrah. Yang pertama, tantangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani nggak kita hijrah? Ini yang pertama. Kalau Rasulullah sudah membuktikan beliau berani. Karena itu metode untuk menyelesaikan masalah. Kalau tetap bertahan di Mekah, wassalam, ya kan? Karena setelah Rasulullah dakwah dakwah dengan sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah bil jahr, dakwah terang-terangan, dapat jamaah 40 orang, masih mending ya daripada Nabi Yunus ya. Nabi Yunus tuh dakwah 32 tahun, dapat jamaah 2.
Rubil sama Tanuh namanya. Saya lumayan nih, dapat berapa nih? Nah Rasulullah bertahun-tahun di Mekah dapat 40 orang tapi militan semua. Nah ternyata pas mulai terang-terangan dakwah yang saya maksud adalah Rasul tuh betul-betul di jalan tuh ngajak orang. Kalau dakwah sendiri kan deketin, kalau sekarang yang di BBM, di SMS itu kan ditanya. Nah kalau dakwah terang-terangan tuh langsung di tengah jalan, Assalamualaikum. Oh apa itu? Ini adalah sapaan dari agamaku, agama Islam, terangin tuh. Ya ada Tuhan kecuali Allah dan seterusnya. Akhirnya tantangannya juga luar biasa. Bahkan Rasul pernah kan mengumpulkan anggota keluarganya, ya, kemudian bertanya, wahai keluarga besarku, kalau aku bilang di belakang bukit, di balik bukit itu ada pasukan yang akan menyerang kita, kalian percaya nggak? Kami percaya karena engkau sejak awal memang Al-Amin, bisa dipercaya. Nah sekarang akan aku katakan bahwa sekarang ada agama baru, yaitu agama Islam, di mana tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Sebagian bingung, sebagian kaget, sebagian marah. Abu Jahal salah satu yang marah. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau Muhammad. Apa hanya karena ingin kamu omongin begini kami engkau kumpulkan? Bayangkan, orang yang sangat dipercaya, tapi ketika sedang ngomong tentang dakwah, dicelaka-celakain. Padahal Abu Jahal itu dalam sejarah, ketika Rasul lahir ke muka bumi, beliau dikabari, ponakanmu lahir, langsung dia gendong Nabi Muhammad keliling Ka'bah. Cinta Abu Jahal, Abu Lahab. Nah sekarang kita nih, kalau Rasul sudah membuktikan berani hijrah, kira-kira kita berani enggak ini? Tapi nanti dulu, kalau memang sudah bahagia lahir batin, ya nggak perlu hijrah gitu kan? Nah sekarang saya mau tanya, yang akhwat dulu nih, sudah bahagia belum? Saya mau tanya, sudah bahagia belum? Kok jawabannya kok lemes banget ini? Bahagia, ada yang Insya Allah. Insya Allahnya kan yang ikhwan, sudah bahagia belum? Nah, kita nggak ada gunanya bahas tentang nekat hijrah kalau akhirnya sudah pada bahagia. Sudah bahagia belum kira-kira? Saya mau tanya, ada berapa ukuran bahagia dalam Islam? Nah, ini penting nih. Kita ini kerja, kita ini ibadah, kita ini kesana kemari. Kalau kita nggak tahu parameter kebahagiaan dalam Islam, pusing kita. Nggak ada habisnya mengejar dunia. Betul? Ada 4 ukuran kebahagiaan. Nah makanya tolong jangan ikut-ikutan lagi. Sekarang ini kan banyak di masyarakat. Mestinya dia harus bahagia, malah dia susah. Yang kedua, mestinya dia susah, malah dia bahagia. Nah, karena nggak tahu ukurannya. Dalam Islam ukurannya 4. Berapa ukurannya? 4. Oke. Tahun depan saya terangkan 4 ini ya. Sekarang ya. Alhamdulillah sudah banyak ini, lumayan ya. Ini nggak seperti Nabi Yunus hanya 2 tadi ya. Siapa namanya? Rubil dan Tanuh 32 tahun ya Allah. Tapi Nabi Yunus luar biasa. Doanya sangat inspiratif. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa yang sangat dipuji-puji oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sampai-sampai doa itu diabadikan di Al-Quran. Dan siapa yang membaca 3 kali di pagi dan sore hari, nggak ada masalah yang nggak selesai. Kita baca dulu ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang baru datang, kita lagi ngobrol tentang 4 ukuran kebahagiaan. Sekarang ini banyak orang yang merasa sudah bahagia, sudah sukses, padahal dia belum menggapai 4 hal itu.
Sebaliknya, ada yang sudah menggapai tapi dia merasa belum sukses. Akhirnya dia kemaruk. Kemaruk itu bahasa apa ya? Tamak, rakus. Jatuhnya nggak beda dengan Raja Midas. Wah, sibuk nyulap semua jadi emas, akhirnya malah mati di atas tumpukan emas karena lupa makan. Apa 4 itu? Ya kita bahas. Yang pertama, tolong teman-teman jangan dulu susah, sedih, jangan dulu bahagia kalau belum tahu 4 ini. Nanti kalau udah pada punya 4 ini, silahkan bahagia. Kalau punya 3 dari 4 ini, bolehlah berbahagia. Punya 2 dari 4, lumayanlah bahagia. Kalau punya 1 dari 4, ya agak prihatin lah. Kalau nggak punya 4-4-nya, wassalamualaikum. Maksudnya harus berjuang ekstra. Jadi selama kita hidup di dunia ini, itu setidaknya perjuangan kita itu meraih 4 ini. Sana udah mulai nyatet, sudah opo. Mas, ini pinternya kita ceramah begitu, karena apa? Nunggu yang hadir ini satu. Biar saya nggak ngulang-ngulang, Mas. Emang enak ngulang terus ya. Oke, kayaknya udah mulai penuh bisnya nih, siap banget. Kerennya gimana nih? Coba. Udah gratis hari ini ya. Ini udah mau nyatet opo. Yang pertama, ukuran kebahagiaan dalam Islam menurut Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ada 4. Yang pertama adalah al-mar'ah as-solihah. Ini bisa kita maknai dengan pasangan yang baik. Berarti yang sudah punya istri atau suami yang baik, alhamdulillah. Yang belum punya, kasihan deh belum punya. Berarti jangan bahagia dulu kalau belum punya pasangan, padahal sudah saatnya menikah. Ternyata kunci kebahagiaan nomor 1 adalah pasangan yang soleh atau solihah. Ini nomor 1. Nomor 1. Mas, nomor 1 atau 2? Kemarin milih nomor 1. Jokowi Prabowo. Ya. Jadi jangan buru-buru bahagia atau bersedih sebelum tahu 4 ukuran kebahagiaan hidup di dunia. Yang pertama, ukuran kebahagiaan di dunia adalah al-mar'ah as-solihah. Istri yang solihah. Kalau bagi akhwat, suami yang soleh. Mengapa ditaruh nomor 1? Karena paling berat, paling rumit, paling sulit. Banyak yang nemunya soleh, begitu sudah nikah, jadi toleh. Tahu toleh? Rojulun tolihun, tolah-toleh kesana kemari. Tengok-tengok cari yang gak jelas. Kalau orang Jawa bilang suluman-sulumun selamat. Atau setia, setiap tikungan ada. Tukang selingkuh maksudnya. Rojulun solihun sama rojulun tolihun. Saya mau tanya untuk akhwat sekalian yang sudah punya suami terutama, perjuangan untuk memastikan suami soleh itu berat apa ringan? Ringan berat ya kan? Tapi kalau diniati bismillah karena Allah, insya Allah ringan. Para suami yang sudah punya istri, yang belum punya tolong istighfar. Para suami, gampang gak didik istri agar solihah? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'ah as-solihah. Dunia ini perhiasan, dan perhiasan yang paling indah adalah wanita solihah. Mengapa Rasul sampai bersabda seperti itu? Karena betapa pasangan yang baik, pasangan yang soleh atau solihah itu luar biasa. Dapat itu aja udah sama dengan dapat dunia dan seisinya. Ya, jadi ini kenapa nomor 1? Karena
Misalnya pun makan masih susah, rumah masih ngontrak gitu kan, motor masih nyicil misalnya, tapi istri udah solihah, aman. Suami udah soleh, aman. Udah ngontrak, motor masih nyicil, masih pegawai kontrak, istri belum dapat, nggak dapat semua, belum dapat semua. Tapi ingat, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha ilal akhir. Jangan khawatir, Allah itu gampang menaikkan seorang maupun menurunkan seseorang. Ngasih atau mencabut itu sangat mudah bagi Allah. Enggak mesti nunggu proses lama. Kalau emang Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka yang belum dapat jodoh nggak usah sedih, siapa tahu keluar dari sini langsung dilamar. Ustadz saya gara-gara tabrakan dapat istri. Jadi karena mau ngajar tergesa-gesa pakai sepeda tuh. Ada mbak-mbak ditabrak, pingsan. Karena merasa bersalah, ditolong, diantar sampai rumah sakit, malah nggak jadi ngajar akhirnya. Orang tuanya datang ke rumah sakit itu. Cerita punya cerita, ternyata ustadznya masih lajang, ini juga masih lajang. Udah malamnya begitu sadar karena nggak sakit, cuma kaget terus pingsan. Malamnya lamaran. Terus cerita ke saya, kemarin cari jodoh susah, ternyata nabrak orang langsung dapet. Maka tolong yang belum dapet ya gitu. Cuma ngukur nabraknya, ngukur gitu. Alih-alih berjodoh malah dituntut habis-habisan. Yang pertama, tolong berbahagia kalau sudah punya istri atau suami yang soleh, ya. Termasuk yang belum nikah tapi sudah punya calon, sudah nemu. Subhanallah. Oh, engkau begitu solihah. Tahun depan aku lamar, ya itu nyicil bahagialah, alhamdulillah. Ya. Atau yang sudah mau dilamar oleh lelaki yang soleh, bersyukurlah. Kalau mau dilamarnya Desember 2015, setelah ini tolong di SMS, bisa nggak diajukan? Ya, karena saya selalu ngomporin, ngapain lama-lama? Kalau sudah siap, ya sudah mampu, sudah ba'ah, segera, jangan ditunda-tunda. Karena ini kebahagiaan sejati di dunia itu apa? Ketika punya istri atau suami yang soleh. Ini yang pertama. Kita udah dapat ya? Udah? Sama udah dua ya, anaknya dua ya. Yang sudah punya pasangan bersyukur, yang hampir punya bersyukur juga, yang belum punya ya istighfar agar mohon maaf, istighfar itu nggak main-main loh. Istighfar itu bisa mendatangkan yang kita inginkan. Nabi bersabda, man lazimal istighfar, siapa yang membiasakan istighfar apalagi sehari 100 kali, 70 sampai 100 kali. Yang pertama, min kulli dzikin makhrajan, dari setiap kesempitan hidupnya diganti menjadi kelapangan hidup. Wa min kulli hammin farajan, dan dari setiap kegalauannya akan diganti menjadi kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan dia akan dikasih rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Jodoh itu bagian dari rezeki. Makanya kalau kita cek di An-Nisa 130 itu tentang perceraian. Kalau memang tak ada jalan lain kecuali harus bercerai, dan itu yang lebih baik dan diridhoi oleh Allah, cerai aja baik-baik. Nanti Allah akan ganti jodoh dan rezeki yang lebih baik terkait. Makanya mohon maaf, ini yang sudah nikahnya harus bersyukur betul. Apalagi lu dapat yang solihah mas ya. Istrinya gimana mas? Sudah lumayan solihah? Kok agak sedih gimana mas? Sedih kok ngantuk ya? Terus bayangkan istrinya. Ya, yang udah punya jodoh alhamdulillah. Ini yang pertama. Parameter kebahagiaan yang pertama dalam Islam, bahagia di dunia itu yang pertama punya jodoh yang soleh atau solih. Yang kedua, ada berapa tadi? Ya, yang kedua adalah al-jar as-salih. Perjuangan kita di dunia untuk meraih kebahagiaan di dunia
sebagai tiket nanti meraih kebahagiaan sejati di akhirat adalah ketika kita memiliki tetangga yang soleh, tetangga yang baik. As-soleh bisa diartikan soleh, bisa diartikan baik, karena ada kemungkinan tetangga kita non-muslim. Tetangga itu dalam Islam ada dua, tetangga dekat dan tetangga jauh. Siapakah tetangga dekat? Tetangga dekat adalah 40 rumah yang mengitari rumah kita dari berbagai penjuru. Itu tetangga dekat. Tetangga jauh ya mungkin nggak kita kenal karena beda kampung atau beda kompleks. Tolong pastikan tetangga dekat terutama, syukur yang jauh juga, yang penting nggak ada persoalan. Dipastikan ini betul-betul baik. Saya juga sedang perbaiki itu. Saya punya tetangga dekat, punya tetangga jauh. Di Jogja saya ngajak, karena kalau sendirian itu berat. Hanya saya ajak tetangga yang lain untuk juga ngamalkan. Tolong diinventarisir 40 tetangga yang mengitari rumah kita. Kemudian tolong dicek ulang siapa yang sudah kita kenal dan siapa yang belum kita kenal. Kemudian kita kunjungi dan kita tanya mereka punya masalah apa. Ternyata begitu dipraktekkan, seru banget itu. Pernah nggak perhatikan 40 rumah dikunjungi? Apalagi teman-teman kalau tinggal di komplek kadang nggak kenal loh satu dengan yang lain, betul? Kalau di kampung, neng desa, ada kemungkinan 40 rumah itu kita kenal. Ini kalau udah di kota-kota, ini mulai jarang. Makanya kita nggak di kota, nggak di desa, tolong perjuangkan tetangga harus baik. Gimana kita tahu baik atau tidak? Ya kita silaturahmi. Silaturahim dan silaturahmi. Silaturahmi itu berarti untuk yang memang ada ikatan saudara dengan kita, atau silaturahim yang memang dia sama umat manusia dengan kita, apalagi sama muslim dengan kita. Ini yang kedua. Maka siapapun yang mengaku muslim kok nggak kenal tetangga, berarti dia belum bisa akan menemukan kebahagiaan sejati. Siapapun seorang muslim apalagi yang nggak baik dengan tetangga, nggak akan mencium baunya surga. Nabi bersabda, bila ada tetangga yang merasa tidak nyaman dengan perilaku kita, maka cukuplah kita itu tidak akan mencium baunya surga. Jadi pernah ada seorang ibu curhat ke Rasulullah, ya Rasul, saya punya tetangga, orangnya rajin sholat, rajin puasa, tapi kalau ngomong itu nyelakit tahu ya, menyakitkan. Kalau ngomong menyakitkan, okay. Sikapnya juga bikin kita itu sakit hati. Apa kata Rasul? Cukuplah seseorang tidak akan mencium baunya surga dan dia bisa dekat dengan neraka ketika apa? Tetangganya tidak aman dengan bawa ikohu, tingkah lakunya. Tetangga itu kayak saudara kandung loh. Maka pernah Nabi di SMS sama malaikat Jibril ya. SMS-nya nggak kayak apa gini ya, dibisikin. Nabi Muhammad, ojo lali, jangan lupa tetanggamu. Sip. Jangan lupa tetanggamu. Iya. Ojo lali, tetanggamu, sampai 3 kali. Nabi akhirnya kaget. Seakan-akan Jibril ingin memahamkan kepadaku bahwa tetangga itu kayak saudara kandung. Coba kita logika sederhana saja. Kalau ada apa-apa, siapa yang pertama kali nolong kita? Tetangga. Tetangga itu bisa teman. Kalau di kantor tetangga itu teman. Sekarang dengan adanya HP ini kita ada masalah juga loh. Meskipun banyak positifnya tapi juga ada sisi negatif. Kalau kita kumpul di mana-mana, ya kumpul, orangnya kumpul deket-deket. Tapi ini apa? Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Masing-masing main HP sendiri. Sama yang jauh ketawa ketiwi gitu kan. Sama yang dekat gak kenal. Ya kan? Sama yang dekat gak kenal. Padahal jelas di surat Al-Hijr ayat 85.
fasfah safhal jamil. Salaman. Kalau perlu rangkulan. Dengan salaman yang terindah. Kalau pengen bahagia begitu. Kenalan. Prinsip dalam Islam itu apa? Cinta dan persaudaraan. Saya ingat satu dari 10 pesan Ustadz Imam Hasan Al-Banna. Beliau bilang dalam prinsip Ikhwanul Muslimin itu, prinsip dalam Islam itu cinta dan persaudaraan. Jangan nunggu kamu dipersilahkan mengenalkan diri, tapi kenalkan dirimu. Emang siapa kita kok dipersilahkan mengenalkan diri? Yang benar itu di mana-mana kenalkan dirimu. Kalau perlu sell yourself, kata Hermawan Kartajaya. Jualah dirimu dalam arti apa? Ceritakan kita punya kompetensi apa, punya keahlian apa. Siapa tahu nanti bisa ada yang dikerjasamakan. Ya, barusan saya tanda tangan kontrak kerjasama dengan sebuah perusahaan. Insya Allah nanti ada tausiah tentang cinta yang Islami di Indosat. Subhanallah, jalan aja. Tetangga dekat, tetangga jauh, teman-teman dekat. Ini bagian dari tetangga. Tolong dikenal lebih baik. Ini yang kedua. Yang keberapa? Kedua. Mohon yang belum kenal dengan tetangga, habis ini bisa silaturahmi, tapi lebih bagus mampir ke toko buah dulu. Bikin kemasan 40, diantar. Kalau saya biasakan dengan anak istri setiap hari Sabtu, atau nanti kalau Sabtu nggak bisa saya ganti hari yang lain, menyempatkan silaturahmi ke satu tetangga. Dan itu berganti-ganti. Dan ternyata hampir satu kampung sekarang di Jogja itu sudah saya kunjungi semua. Karena ada program seminggu sekali itu. Gak usah muluk-muluk langsung mengunjungi banyak orang. Disiplin saja, sebulan sekali atau 2 minggu sekali atau seminggu sekali kunjungi. Dari situ saya banyak inspirasi untuk nulis buku, untuk berceramah dan segala macam. Kayak ada salah satu tetangga yang curhat. Dan ini sedang kita bantu, semampu kita menangani. Intinya apa? Dia dimodali orang hampir 2 miliar untuk usaha. Ternyata saat sudah mulai usaha ini dan itu, keasikan usaha ini dan itu, oleh Allah dihadirkan seseorang yang menipu dia dan akhirnya habis semua asetnya. Di saat habis kok ya yang ngasih modal ini minta kembali modal yang sempat diberikan. Yang tidak mengenakan muncul kata-kata yang tidak baik. Anda itu berjilbab tapi kelakuan Anda bla 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 bla. Dia bilang ke saya gitu, sakitnya tuh di sini Ustaz. Saya bilang, Boyo jangan di sini, di sini. Ya. Ternyata apa? Karena kita silaturahmi, kita jadi tahu masalahnya tetangga itu apa. Jangan nunggu masalah kita selesai. Justru dengan kita bersilaturahmi, mengenal tetangga, kita jadi semangat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Jangan takut silaturahim. Karena kebahagiaan kita ketika yang pertama punya jodoh yang soleh atau solikah. Yang kedua, punya tetangga yang baik, terutama tetangga yang dekat. Bahkan Nabi pernah bersabda, mengapa tetangga itu berharga bagi kita? Nabi pernah bersabda, mencuri barang milik tetangga dosanya 10 kali lipat dibanding mencuri di tempat yang lain. Berzina dengan, mohon maaf ya, menzinai tetangga, memaksa tetangga untuk berbuat zina, itu dosanya 10 kali lipat dibanding berzina di tempat yang lain. Maka kalau ngapa-ngapa di tempat yang lain. Enggak, maksudnya enggak gitu ya. Maksudnya Rasul ingin menandaskan betapa besarnya dosa kalau kita ngapa-ngapain dengan tetangga yang nggak baik. Makanya kita harus banyak istighfar. Saya harus banyak istighfar. Teman-teman saya ajak banyak istighfar. Ya, istighfar sekali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Silahkan nanti perbanyak istighfar sendiri-sendiri. Saya sih merasa saya dengan keluarga masih banyak
kekurangan dengan tetangga-tetangga, jauh maupun dekat maupun mantan tetangga, karena kita mungkin juga teman-teman pernah berpindah-pindah tinggalnya. Yang ketiga sekarang. Yang keberapa? 3. Jangan bahagia dulu atau jangan sedih dulu sebelum tahu ukuran kebahagiaan seorang muslim di dunia. Yang ketiga ukurannya adalah al-maskan al-wasi'. Al-maskan al-wasi'. Rumah yang luas. Rumah yang luas. Rumah yang luas itu tidak mesti harus luas secara fisik. Kalau memang punya rumah yang luas secara fisik, ya alhamdulillah, ya kan? Tapi kendati pun tidak sampai berhektar-hektar, hanya sekian ratus meter, tapi bisa nyaman kita pakai untuk bercengkrama dengan keluarga, untuk makan bareng keluarga, untuk ibadah, untuk ngaji, untuk dakwah, itu sudah lebih dari cukup. Maka perjuangan kita bekerja mati-matian, jangan lupa. Banyak orang yang bekerja mati-matian tidak pernah nyentel. Akhirnya rumah sampai dia meninggal nggak punya. Lain sama Kiai Haji Agus Salim, nggak punya rumah sampai meninggal tuh bukan karena nggak nabung, tapi semua harta bendanya dinafkahkan di jalan Allah. Rasul pun juga demikian, punya tapi tidak besar. Rasul nempatin ruang berapa coba? 6 kali 4 meter beliau. Ruangannya Rasul dengan istrinya, istri yang lain juga dikasih kamar-kamar gitu. Tapi yang ditempati Rasulullah yang utama itu cuma 4 kali 6 meter. Maka yang punya kamar segitu ya alhamdulillah. Rodok cilik sithik ya ora apa-apa. Berarti yang belum punya harus berpikir bagaimana segera punya, karena itu bagian dari kebahagiaan. Itu duniawi Ustaz? Enggak. Memang rumah itu duniawi karena di dunia kita butuhkan, ya kan? Namun kalau kita punya tempat, ya, itu bisa kita set untuk gak hanya tempat tinggal, bisa untuk dakwah. Nanti kapan waktu teman-teman silaturahmi kalau pas ke Jogja mampir ke rumah saya. Ya, di sana itu meskipun tidak terlalu besar, tapi hampir tiap hari ada orang ngaji. Pagi jam 9 pagi itu ibu-ibu belajar Iqra, tahsin. Sore anak-anak ngaji. Habis maghrib tahfidz Quran. Setiap Jumat ratusan ibu-ibu kumpul ngaji juga. Kemudian tiap Ahad pagi ngaji juga. Pokoknya kita bikin ngaji saja. Karena apa? Edukasi yang paling gampang kalau di kampung adalah pengajian. Orang nggak akan nolak mah kalau diundang ngaji. Kalau diundang rapat belum tentu datang, ya kan? Apalagi diundang kerja bakti, alasan. Subhanallah. Tolong, yang ketiga apa? Rumah. Tolong masing-masing membayangkan rumahnya masing-masing. Kalau sudah punya kecil nggak apa-apa. Nanti sering ditiup aja lama-lama besar. Sering disiram-siram besar. Yang sudah punya lebih besar, lebih alhamdulillah. Jadi jangan pernah nyesal. Apalagi begini, rumah kecil jelek, itu besar-besar, nggak usah begitu. Teorinya, kalau menurut Rasulullah, kalau tentang keduniaan itu kita ngelihatnya di bawah kita. Kalau urusan dunia lihatlah di bawahmu. Kalau urusan akhirat lihat di atas kita, biar kita semangat. Aku pengen kayak dia. Kita ini nggak boleh iri kecuali kepada 2 orang. Yang pertama kepada ahli Quran yang dia ngamalin siang malam Al-Quran. Yang kedua ahli sedekah yang tiap siang malam mengamalkan sedekah. Berarti kita harus lihat ke atas. Tapi kalau keduniaan, masalah rumah misalnya, lihat yang di bawah. Alhamdulillah punya rumah nggak apa-apa meskipun masih alhamdulillah sudah punya rumah nggak apa-apa yang meskipun masih nyicil misalnya. Tapi setidaknya kalau kita terus disiplin, kita bisa memiliki rumah itu sesungguhnya. Ada yang belum punya rumah di sini? Ada yang belum punya rumah?
Oh ya, yang putih. Tolong segera cari suami yang sudah punya rumah. Biar gak usah mikirin rumah. Yang ketiga. Yang keberapa? Jadi, tolong tentang rumah tadi, tolong ditandaskan. Jangan hanya untuk tempat tinggal. Tapi setting juga untuk dakwah. Itu rumah yang luas tuh begitu. Dakwah itu nggak mesti harus ceramain orang. Mendakwai keluarga itu udah luar biasa. Ya kan? Saya di rumah punya aturan main. Jam sekian sampai jam sekian kita harus ngapain. Jam sekian sampai sekian ngapain. Ya, sholat 5 waktu dan segala macam. Ada 7 butir yang harus kita amalkan sekeluarga. Termasuk misalnya anak nonton TV harus dibatasi. Oh, kalau nggak dibatasi, wassalam. Anak-anak sekarang apalagi acara di TV Indonesia itu kan paling luar biasa kan. TV luar negeri itu yang namanya lawak-lawak cuma malam minggu. Di sini tiap hari ngelawak terus. Lucu terus gitu. Sampai ustadz sekolah lucu nggak laku, nggak masuk TV. Indonesia itu luar biasa. Makanya kalau kita nggak ekstra mendidik anak-anak, memastikan dakwah di keluarga, ya habis kita. Tolong rumah diperluas dengan cara apa tadi? Dimasuki unsur dakwah di dalam rumah. Baru nanti menyebar dakwah ke tetangga sekitar. Kemudian sekarang yang keberapa? Keempat. Ukuran kebahagiaan di dunia yang perlu kita kejar. Dan kalau sudah dapat ini, nggak usah rakus lagi. Fokus saja dakwah. Fokus untuk mengembangkan dakwah. Karena banyak orang yang sudah punya rumah, pengen punya rumah lagi, ya kan? Terus sampai akhirnya apa? Karena di sistem KPR, akhirnya terus di tengah jalan dia mati. Anak cucu bingung semuanya. Dia sendiri meninggalkan banyak kesedihan untuk anak cucu. Dulu saya pernah cerita, 9 orang terkaya di dunia ya, bukan di Indosat ya, di dunia. Setelah 25 tahun kan meninggalnya su'ul khotimah semua kan. 4 meninggal dengan banyak hutang. 2 meninggal kondisinya gila. 2 meninggal lagi kondisinya di penjara. Masih berapa itu? 1 lagi kan? 1 lagi meninggal bunuh diri. Itu terkaya di dunia. Kalau kita terkaya di mana? Di kampung belum tentu kan? Ini di dunia, ternyata meninggalnya belum tentu husnul khotimah. Innamal a'malu bil khawatim. Kanjeng Nabi bersabda, semua orang diukur dari akhirnya. Su'ul khotimah atau husnul khotimah. Maka begitu kita sudah punya jodoh yang baik, punya yang kedua apa? Tetangga yang baik, punya rumah yang luas. Udah, ini harus semakin kayak padi nunduk. Semakin fokus untuk mendekatkan diri pada Allah, semakin fokus untuk dakwah. Jangan terus mengejar dunia. Kecuali kalau mau kita kejar terus, niatnya memang untuk dakwah. Dan ukuran yang keempat adalah al-markab al-hani. Al-markab al-hani. Apa itu? Kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Teman-teman sudah punya belum kira-kira kendaraan yang nyaman? Yang nyaman tuh nggak mesti yang mewah. Yang penting ukurannya 2. Lancar untuk kerja, lancar untuk dakwah. Mungkin ada tambahan 1, lancar untuk wisata keluarga atau keperluan keluarga. Kalau itu sudah kita miliki, alhamdulillah. Betapa susahnya kalau kita nggak ada kendaraan. Dan kendaraan nggak mesti mobil, bisa motor. Kalau memang kebutuhannya motor dan itu yang nyaman, ya nggak apa-apa. Kalau kita sama sekali nggak punya kendaraan, mau kemana-mana, kita nggak bisa ngatur, tapi kita diatur. Naik angkot, oh, dia berhenti terus. Kita marah-marah, kok berhenti terus bang? Abangnya bilang, ini angkot siapa? Saya cari penumpang mbak. Kalau mbak mau cepat naik taksi, nggak mungkin dia udah ada penumpang 1 mau cari penumpang lain. Kalau angkot ya cari penumpang. Dulu pernah ada yang marah gitu kan, bang kok berhenti terus? Kita angkot.
Maka tolong yang sudah punya motor yang baik. Yang baik itu maksudnya apa? Enggak macet-macet. Karena ada yang motor itu ya jalannya 10 meter, dorongnya 50 meter. Masuk bengkel, mahalnya minta ampun. Kalau kita sudah punya kendaraan entah sepeda, entah motor, entah mobil atau yang lainnya dan itu nyaman kita pakai, melancarkan keluarga kita, melancarkan kerja kita, melancarkan dakwah kita. Alhamdulillah. Bahwa nanti pelan-pelan diperbaharui, nggak masalah. Yang utama 4 ini tolong dicatat betul. Jadi kerja luar biasa, mati-matian itu paling nggak harus memastikan 4 ini beres. Karena saya banyak menemui, dan ini sudah disurvei oleh sebuah perusahaan asuransi. Ternyata banyak orang hingga usia 60 tahun masih harus bekerja. Karena kalau nggak bekerja dia mati. Berarti dia dalam posisi memang nggak punya ini dan nggak punya itu. Na'udzubillah min. Saya doakan semoga semuanya sukses. Segera punya jodoh, yang belum punya jodoh, yang sudah punya semoga soleh dan solihah, soleh atau solihah. Semoga semua punya rumah yang luas, punya tetangga yang baik-baik, dan punya kendaraan yang nyaman. Amin ya rabbal alamin. Di terusan hadis itu Nabi mengingatkan alamat sengsara di dunia ketika punya 4 tapi kebalikan dari itu. Punya jodoh tapi enggak baik. Itu alamat sengsara. Yang kedua, punya kendaraan enggak nyaman. Yang ketiga, punya tempat yang amat sangat sempit. Yang terakhir, punya tetangga yang tidak baik. Berarti silahkan direnungkan. Ini renungan kita bersama. Hijrah kali ini harus punya ukuran. Aku akan hijrah ketika kita mendapati 4-4-nya masih belum baik. Kalau sudah lumayan baik, tinggal dipertahankan dan ditingkatkan. Kemudian cara hijrahnya, cara mengubahnya juga harus dengan mengubah dengan cara yang terbaik. Surat apa tadi? Al-Muzammil ayat 10. Jadi saya tadi mengingatkan 3 hal tentang hijrah. Yang pertama, nekatlah hijrah kalau memang kita belum baik agar menjadi baik. Sehingga kita mengenal 4 parameter tadi. Yang kedua, hijrahlah dengan cara yang terbaik. Surat Al-Muzammil ayat 10. Wahjurhum hajran jamil. Kemudian yang ketiga, tentang hijrah yang kita perlu catat adalah kita harus betul-betul sedini mungkin mulai melakukan hijrah. Jangan ditunda-tunda. Warujza fahjur. Segera, yang memang gak baik, yang bikin kita tambah gak baik, gak bener, maksiat dan segala macam, segera tinggalkan. Warujza fahjur. Kalau kita pengen sukses, segera tinggalkan itu. Semampu-mampu kita. Terima kasih. Dan itu yang terakhir tadi suratnya apa? Surat Al-Muddathir ayat 5. Warujza fahjur. Dosa-dosa, kemaksiatan segera ditinggalkan. Yang ikhwan-ikhwan, kalau punya calon akhwat, udah belum berjilbab, matre, suruh sholat nggak mau, gitu ya. Nah itu peluangnya 2, didakwai. Kalau nggak bisa, ya sudah cari yang lain. Jangan pernah lolos dakwahnya. Banyak orang yang, mohon maaf, saya kemarin ceramah barusan di Kalimantan. Ada laki yang curhat, usianya sudah hampir 40. Ustadz, saya nggak jadi nikah. Padahal kemarin hampir nikah. Kenapa? Calon saya itu Ustadz, biasanya pakai jilbab. Kok tiba-tiba saya lihat dia keluar rumah pakai celana pendek. Langsung saya SMS, kita putus, nggak jadi nikah. Mas, sampai udah dakwai dia belum? Belum. Dakwai dulu. Maksudnya dakwai itu apa? Ditanya, mengapa kok tiba-tiba pakai celana pendek keluar rumah? Padahal biasanya pakai jilbab. Atau karena lupa, kemudian lari-lari, atau di dalam rumah ada ular terus lari keluar, kan macam-macam kan? Putri-putri kalau dalam rumah kan ya boleh celana pendek, tapi kalau tiba-tiba ada sesuatu yang mengagetkan, kayak dulu ada pada zaman Rasulullah kan ada sahabat yang
istrinya ditinggalkan di rumah, kamu pokoknya nggak boleh keluar rumah. Tapi terpaksa keluar rumah karena di meja makan ada melingkar ular besar sekali. Meskipun ketika suaminya datang langsung menghunus pedang mau bunuh istrinya. Tapi ketika diterangkan dalam ada ular yang berbahaya, suaminya maklum. Intinya saya bilang ke Mas itu, Mas tolong disusuli lagi kalau masih bisa. Coba alasannya apa kemarin. Nah baru kemudian putuskan jadi nikah atau tidak. Itu belum langsung diputus. Padahal nemunya susah katanya. Ya, monggo silahkan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Semoga masih ada waktu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah tadi apa yang telah disampaikan Ustaz sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk kebahagiaan ya. Itu poinnya ada 4 poin tuh. Mungkin kita mendapatkan pasangan yang baik, soleh, soleha, itu yang kita patut syukuri. Juga tetangga yang baik, kita bisa bersilaturahmi dengan tetangga. Terus rumah yang luas. Luasnya di sini bisa diartikan bukan rumah yang megah, tapi gimana kita bisa mensyukuri atas nikmatnya, walaupun kecil tapi tetap disyukuri. Juga kendaraan yang baik. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya teman-teman kalian yang sekitar tangga, hubungan tetangga, keluarga. Silakan. Atau apa? Atau ada yang lain? Keluar, silakan. Mumpung ustadznya lagi di sini. Mumpung ketemu ingin curhat. Silakan. Akhwat dulu juga boleh. Ikhwannya masih mikir-mikir, wah calon gue solihah apa enggak? Iya. Ini sambil nunggu yang mau tanya. Ini penting untuk diingat, terutama yang baru punya calon belum sampai nikah. Ya, saya baru saja menemukan kasus. Yang putri dari Jakarta mau nikah sama orang Jawa Tengah. Yang putri dan keluarga udah boyongan ke sana. Seluruh surat undangan udah disebar semuanya. Nikahnya mesti hari Sabtu. Jumatnya H-1 pihak yang si laki-laki calon suaminya jalan bareng sama cewek lain. Dan setelah punya usut memang selingkuh. Bukan selingkuh istilahnya karena mereka belum nikah ya. Usut memang ini main api dengan wanita lain itu. Nah kebetulan wanita yang dari Jakarta ini badannya kekar kayak laki-laki. Jadi dikuntit tuh. Calon suaminya sama cewek lain itu dikuntit, ternyata ke tempat yang nggak baik. Begitu mereka keluar, dua-duanya diantemin saya babak belur. Yang cowoknya mau ngelawan kok ini wanita gitu kan. Tapi intinya ada kasus di mana H-1 loh itu, yang semula dikenal baik, soleh. Makanya harus hati-hati. Yang punya calon ya, tolong ya, dipastikan betul-betul baik. Karena istri atau suami yang nggak baik, ini pada saatnya kita kalau misalnya sampai nggak kuat iman kita bisa kintir. Bukan kentir, kentir itu gila. Kintir itu kita bisa hanyut. Bisa masa bodoh, bisa akhirnya ikut-ikutan maksiat dengan pasangan kita. Apalagi sama-sama dia nggak punya ilmu, kita nggak punya ilmu atau pas-pasan. Ya, saya pernah ceramah di salah satu perkantoran di Jakarta ini, ada ibu-ibu nanya, tapi dia kondisinya nggak pakai jilbab. Terus dia bilang, Ustaz saya mau tanya, apa hukumnya kalau wanita melepas jilbab? Saya bertahun-tahun bahkan dari kecil, dari remaja saya pakai jilbab. Baru sebulan ini saya nggak pakai jilbab. Gara-gara suami saya ngomongin saya, kelakuan lu sama jilbabnya nggak cocok katanya. Mending nggak usah pakai jilbab. Akhirnya dia lepas. Itu kan karena sama-sama nggak tahu ilmunya kan. Padahal jilbab itu harus dibedakan dengan kelakuan seseorang. Jilbab itu wajib. Jadi kalau nggak dilakuin, dia dapat dosa. Kelakuan itu masalah yang lain lagi. Itu kan. Kalau kelakuannya nggak baik juga akan dapat dosa. Ini dua masalah.
Mending kelakuannya belum baik tapi berjilbab dan nanti pelan-pelan perbaiki diri daripada sudah kelakuannya nggak baik, nggak pakai jilbab. Ini contoh betapa kita harus memastikan pasangan kita baik itu sampai sejauh itu. Silakan, kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada saya yang nanya. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tapi di luar tema. Nggak apa-apa, silakan. Di luar negeri juga boleh. Kan sekarang lagi marak untuk ini kritik terhadap Ahok. Ahok ya. Nah, kalau menurut Pak Ustadz gimana kalau istilahnya Muslim sama kafir aja 11-12 kayak Ustadz Farisil tuh. Kalau sama Muslim juteknya minta ampun. Nah banyak kan yang sama-sama yang Muslim tapi statusnya kayak misalnya saya Muslim tapi saya mendukung Ahok istilahnya gitu. Kalau Pak Ustadz gimana kalau dari proses ini untuk sikap ini? Iya. Di luar tema tapi ini juga bisa dikaitkan ya. Meskipun ini masih wacana, tapi saya lihat demo-demo sudah mulai marak ya. Sudah banyak komentar di sana sini, kita harus punya sikap. Jadi coba kita masuk ke spektrum yang lebih luas. Kita ini sejak tahun 1924 kan kehilangan khilafah Islamiyah kan? Terakhir khilafah Islamiyah yang diwakili khilafah Utsmaniyah itu berdiri terakhir tahun 1924. Setelah itu sudah nggak ada lagi. Belum ada lagi. Nah, sehingga karena ketiadaan khilafah Islamiyah di muka bumi ini, nyaris kita ini jadi keliru-keliru. Jadi pontang, panting. Makanya kalau teman-teman melihat ada misalnya kawan-kawan dari Hizbut Tahrir mati-matian untuk menegakkan syariat Islam, kemudian Aceh sampai akhirnya berhasil bikin ya, jadi Aceh negara kawasan Islam dan segala macam. Ini memang upaya kita harus luar biasa, termasuk kerinduan rekan-rekan di Jakarta untuk setidaknya misalnya Jakarta ini belum menjadi kawasan seperti Aceh yang menegakkan syariat Islam, setidaknya pemimpinnya Muslim, itu loh. Nah kalau dilihat dari sisi yang lebih luas seperti itu, maka ya ini kan kerinduan banyak orang, ya kan? Memang idealnya yo mayoritas Muslim dipimpin oleh orang Islam. Ayatnya jelas, bertebaran dan bertaburan di Al-Quran bahwa kita harus mengangkat aulia atau pemimpin dari orang-orang yang Muslim. Nah sekarang karena memang sejak awal Indonesia settingnya sebetulnya mengarah ke konsep negeri Madinah ya, dengan konsep piagam Madinah Indonesia itu kan Pancasila itu kan. Nah, tapi karena memang arahannya kepada demokrasi, Jakarta pun juga demikian. Kemudian cara pemilihan pun juga mekanismenya kan bukan seperti mekanisme dalam Islam, toh. Demokrasi itu kan agak berbeda dengan konsep saat Khulafaur Rasyidin diangkat ya. Sebetulnya yang lebih mendekati seperti Khulafaur Rasyidin itu kan malah yang sekarang ada kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD itu kan. Kalau dulu kan gitu kan. Dikumpulkan ulama yang soleh, kemudian dari mereka memunculkan satu figur pemimpin. Nah sekarang masalahnya DPR-nya bener apa enggak kan gitu kan. Karena di sisi DPR-nya juga masih perlu dipertanyakan. Jadi banyak PR kita, enggak cuma masalah Ahok. Masalah Ahok itu masalah kecil. Ada masalah yang lebih besar. Nah tapi bahwa tadi
Kalau ada tuntutan dan kerinduan pemimpin itu Islam, ya itu yang ideal, gitu kan? Nah, karena kita harus berada di antara idealitas dan realitas yang ada sekarang stoknya Mas Ahok, gitu kan? Maka kalau masih bisa digantikan dengan cara yang terbaik, yang Islam, yang Muslim, ya bagus. Tapi kalau belum memungkinkan, paling tidak dia dipastikan sebetulnya di modem itu untuk mesenin beliau biar lebih hati, mimpin ya mimpin, tapi jangan mencampur adukkan dengan misi. Ya, karena dari info yang ada memang banyak yang akan memanfaatkan beliau untuk misionaris. Ya kan? Ada target-target tertentu di mana agar Islam ini semakin berkurang, kemudian agama lain yang tak perlu saya sebut, nah, kalau berlombanya dengan cara yang baik sih nggak masalah gitu kan. Fastabikul khairat, kalau dalam Islam ada istilah itu. Kalau kita dengan beliau kan jelas katakannya lakum dinukum waliyatin. Kalau dia dengan cara yang fair mensiarkan, mengembangkan agamanya, kita juga sama. Dan dalam memimpin pokoknya urusannya karena dia memimpin yang muslim maupun yang non muslim itu harus adil. Ya ini pilihan yang ya tidak ideal sekali yang nomor satu tadi, tapi ini masih lebih baik dibanding yang lain. Saya kira itu. Tapi saya selalu pesan, selama khilafah Islamiyah belum tegak maksud saya. Kemudian yang kedua masih diberi atau mendapatkan pilihan yang belum sepenuhnya yang kita inginkan, ya kita harus banyak istighfar. Ya. Ya kalau memang kita punya power, punya kekuatan tertentu untuk bisa mengubah, ya kita semampunya mengubah. Kalau belum, minimal jangan lepas dari istighfar dan doa. Saya kira itu ya. Ini kalau didiskusi lebih panjang ini masalahnya nih ya. Tapi terima kasih Uti, luar biasa. Baik, apakah masih ada? Masih ada? Oh, ini. Langsung aja Pak. Silahkan. Kalau dikaitkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan berhubungan sedikit dengan yang tadi ditanyakan sama Ya. Pak. Kalau dikaitkan dengan ISIS gimana Pak? Mereka ISIS. mereka kan mengatakan kami ada kekhalifahan. Nah itu bagaimana ini? Banyak dualisme antara ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Bagaimana kita ini? Siap. ISIS itu kalau di Jawa itu kita di teras, kemudian ada angin sepoi-sepoi basah, terus kita ngeligo nggak pakai baju, itu ISIS ya. Semriwing. Nah, kan kalau Kompas kan punya istilah berbeda, bukan ISIS kan. Istilahnya dia, kalau istilah di Kompas itu negara Islam, Syria dan Irak. Di YouTube saya sudah muncul, saya dukung untuk donasi, untuk pengumpulan donasi untuk anak-anak Syria. Nanti bisa dicek. Teman-teman sekalian, jangan sampai keliru memandang ISIS ya. Memang ISIS ini sebagiannya memang didirikan atau diprakarsai oleh orang-orang yang istiqomah dakwah. Namun lagi-lagi kita ini kan umat Islam dalam posisi belum sekuat seperti zaman Rasulullah Muhammad SAW, sehingga banyak sekali penyusup, banyak sekali yang nunggangin dan segala macam, sehingga ISIS ini dengan gerakannya banyak yang mohon maaf ya, banyak yang melenceng, seperti membunuh yang berseberangan dengan idenya. Para imam ada sekitar berapa? Hampir 300 berapa dibunuh seketika karena tidak mau ikut mengkampanyekan ISIS, padahal dia orang Sunni gitu kan. Padahal sebelumnya ISIS ini dikenal Sunni membunuh orang Syiah gitu kan. Jadi banyak hal. Intinya apa? Pesan saya dua hal. Satu, jangan terburu-buru juga untuk mengklaim ini adalah tidak baik. Tapi juga jangan menutup mata
dan nggak mau tahu terkait dengan khilafah Islam. Ya. Saya sebetulnya sedikit banyak agak setuju dengan yang disampaikan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir itu. Waktu beliau di Nusa Kambangan kan nyimpan bendera yang la ilaha illallah kan. Beliau bilang ini bukan bendera ISIS, ini bendera Islam dari zaman dulu gitu kan. Bahwa ISIS pakai ini yo terserah, tapi ini bendera Islam gitu kan. Dan satu lagi, bendera yang dipakai ISIS itu kan tulisan Muhammad itu kan, itu mohon maaf ya, itu tulisan di cincinnya Rasulullah kan itu kan. Jadi kalau mohon maaf ada oknum yang mengambil bendera ISIS kemudian diinjak-injak, itu menginjak-injak kalimat thayyibah loh. Ya. Bahwa dia nggak senang dengan ISISnya, jangan sampai seperti itu. Lihat materi tulisannya. Coba lihat di YouTube juga muncul kan. Diambil, dibakar, diinjak-injak. Padahal itu tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harus dibedakan. Maka Ustaz Abu Bakar sempat komentar begini. Saya membawa bendera ini bendera Islam, bukan bendera ISIS. Kemudian yang kedua, ketika ada yang memproklamirkan khilafah Islamiyah, ya saya harus samina wa ta'na. Nah, dan itu nggak mesti ISIS, gitu kan? Kalau memang ISIS di kemudian hari dia betul-betul bisa mewakili khilafah Islamiyah, saya ikut. Tapi kalau nggak mewakili, saya tinggalkan, gitu kan? Intinya apa? Wait and see. Masih kita tunggu kan? Kalau prakteknya semakin kesini semakin nggak jelas, ya sudah berarti dia tidak bisa mewakili. Bukankah sudah kita udah berkali-kali kan ketemu kayak di Bintaro ada di mana? Di Tangerang ada Musadek dulu tuh ya. Ngaku khalifah itu ya. Terutama doyan kawin apa gimana tuh kita tinggalkan. Di Lampung di mana-mana banyak. Di mana-mana banyak. Jadi kita masih menunggu karena apa? Sesuai kabar dari Rasulullah. Kan Islam ini bangkit nanti, ya kan? Sampai-sampai orang Yahudi nanti lari ketakutan dengan pasukan Islam sampai dia sembunyi di pohon Ghorqad. Pohonnya pun nggak berpihak pada dia karena memberitahu ini ada orang Yahudi sembunyi di sini gitu kan. Kita nunggu saat itu. Makanya nggak usah terlalu sedih. Mau ISIS, mau ISUS, mau ASAS, gitu kan? Yang penting apa? Satu VR kita. Nggak boleh berhenti berdakwah. Sambil menunggu yang bisa mewakili khilafah Islamiyah yang mana terus kita dukung. Saya kenapa kadang dukung kayak Hizbut Tahrir gitu kan. Kalau mereka mengundang saya sebagai bicara, saya datang. Jadi, meskipun saya tidak terlibat masuk di organisasi ini. Karena mereka menyuarakan hal yang baik. Rindu khilafah Islam. Dan juga yang lainnya. Muhammadiyah, NU, semuanya merindukan. Termasuk FPI, dengan tampilan seperti itu, pasti juga merindukan tegaknya syariat Islam. Sekali lagi tadi, Mas, untuk ISIS masih kita tunggu ini ya. Jangan langsung mengklaim itu salah, juga jangan langsung menerima mentah-mentah. Kita tunggu. Karena memang di dalamnya saya dapat informasi banyak ulama-ulama yang sebetulnya istiqomah, berjuang di jalan Allah. Maksudnya yang saya maksud istiqomah itu gini loh, berjuang itu. Benar-benar berjuangnya tuh hati-hati. Kalau misalnya perang itu nggak mungkin akan bunuh anak, wanita gitu kan, nebangi pohon. Jadi dia tahu aturan main, tahu aturan dakwah. Ada di sana. Oke, lain waktu ini kayaknya harus seminar sehari tentang ISIS. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan alhamdulillah sudah pas 1:30. Saya harus meluncur ke bandara. Lain waktu kalau ada yang mau tanya silahkan ketik ke nomor ini. Iya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau BBM-an, saya sekarang lebih suka kalau ada yang mau surat bisa BBM-an, bisa catat nomor PIN saya. Ada yang mau catat? PIN saya Nomor PIN-nya 76 ABE 767 ABE 767 atau WhatsApp 0857 8118 2967 0857 8118 2967. M3 itu ya. Nah, dukung Indosat. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita berdoa.
Ya, Ustaz, langsung ditutup Ya, doa. kita berdoa di akhir acara ini semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pembicaraan kita tadi diridhoi oleh Allah dan menjadi ilmu yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah, ampunilah semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ampunilah orang tua kami ya Allah, ampunilah orang tua kami baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ampunilah pasangan kami ya Allah. Ampunilah anak cucu kami. Ampunilah sanak saudara kami. Ampunilah tetangga kami. Ampunilah sahabat-sahabat kami. Dan ampunilah kami yang hadir di sini ya Allah, karena kami banyak berlumur dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, kami rindu meraih kebahagiaan di dunia ini agar bisa menjadi tiket meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Ya Allah, maka bagi di antara kami yang sudah punya jodoh, semoga Engkau pastikan jodohnya baik ya Allah. Dan bagi yang belum, segera Engkau beri jodoh yang baik. Ya Allah, beri kami tetangga yang baik, beri kami rumah yang luas untuk keluarga dan untuk dakwah. Beri kami kendaraan yang nyaman, akan lancar keperluan kami, kerja kami, keluarga kami, juga dakwah kami ya Allah. Ya Allah, semoga yang hadir di sini tanpa terkecuali Engkau beri keempat-empatnya sebelum Engkau cabut nyawanya. Semoga ya Allah pada akhirnya kami sukses di dunia, sukses di akhirat dan terbebas dari api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.